Oke, untuk soal Pitagorasnya, di soal nomor 1, kalau misalnya dilihat, itu ada soal yang nomor 1 bagian A ya. Ini kan ada sisi penyiku ya. Di depannya adalah siku-sikunya. Berarti yang ini sisinya panjangnya 12, yang ini 15, dan ditanya ini X. Ini pasti sisi penyikunya, karena ada tanda siku-siku B, berarti ini sisi penyikunya. Sementara sisi yang di depan siku-siku ini adalah sisi miring. Yang di depan siku-siku adalah sisi miring. Berarti kalau nyari sisi miring, itu adalah sisi penyiku dikuadratkan. Ini ya. Berarti kalau nyari X sendiri, tinggal diakarkan. Jadi 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Akar dari 12 dikuadratkan sendiri 144, 15 dikuadratkan 225 ya. Jadi akar dari 369 itu adalah nilai X-nya. Kalau mau disederhanakan, akar 369 itu adalah akar 4 dikalikan dengan akar 9 ya, akar 9 kali akar 41. Akar 9 itu adalah 3, jadi 3 kali akar 41. Itu adalah nilai X-nya. Ya. Nah, untuk soal yang B-nya, diperhatikan juga mana yang disebut sisi penyiku dan mana sisi miringnya. Ini ada 5 dan yang ini adalah 13, ini X. Berarti yang di depan siku-siku yang nilai 13 ini adalah sisi miring. Yang ditanya berarti sisi penyikunya. Berarti kalau nyari sisi penyikunya itu adalah langsung aja ya, akarkan. Jadi 13 kuadrat, sisi miring dikuadratkan, dikurangi sisi penyiku yang lainnya. Jadi akar dari 169 kurangi 25, jadi akar dari 144. Jadi sama dengan 12, berarti nilai X-nya adalah 12 ya. Kemudian berikutnya juga, ini adalah soalnya segitiganya cuma berbeda-beda, tapi patokannya di siku-sikunya di mana. Kalau ini siku-sikunya di sini, berarti ini adalah sisi miringnya gitu ya. Sisi miringnya di sini 10,6, ini sisi penyikunya 5,6, dan ini yang ditanya berapa sih nilai A. Karena sisi miringnya udah ada, sisi penyiku salah satunya udah ada, berarti kan ditanya sisi penyiku yang lain. Ya, berarti cari sisi penyiku yang lain itu adalah sisi miringnya yang ini dikurangi sisi penyiku yang ini. Berarti 10,6 dikuadratkan dikurangi dengan 5,6 dikuadratkan. Kurang panjang ya. Nah, berarti 10,6 dikuadratkan berapa? 112,36. 5,6 itu dikuadratkan 31,36. Kalau kita kurangi, ini adalah 81. Jadi akar dari 81 itu adalah 9. Itu adalah nilai A-nya ya. Nah, lanjut untuk yang bagian D-nya. Bagian D-nya juga sama. Jadi kalau misalnya di sini kan bisa dilihat juga nih ya, nilai-nilainya nih ya. Kalau misalnya A-nya berapa? Ini ada 9,6, ada 10,4. Berarti ini adalah sisi miringnya kan, yang 10,4 ya. Yang ditanya sisi penyikunya. Berarti sisi miring dikurangi sisi penyiku yang satu lagi. Jadi 10,4 dikuadratkan, dikurangi 9,6 dikuadratkan. Sama kayak tadi ya. Jadi 10,4 dikuadratkan 108,16, 9,6, 92,16, akar 16 itu adalah 4 ya. Oke, kita lihat yang E. Berarti sisi penyikunya yang ini ya. Ini 6, ini 8, dan yang ini adalah X. Berarti 8 adalah sisi miringnya, yang ditanya X sisi penyikunya. Berarti X sama dengan 8 kuadrat kurangi 6 kuadrat. Jadi akar dari 8 kuadrat 64 dikurangi dengan 36. 64 dikurangi 36 itu adalah berapa? 28 ya. 28 sendiri adalah akar 4 dikali akar 7. Akar 4 sendiri adalah 2 dikali akar
7. Itu untuk nilai X-nya, ya. Oke, berikutnya yang F-nya. Di sini justru yang ditanya adalah sisi miring. Berarti kalau nyari sisi miring, sisi penyikunya aja tinggal dikuadratkan, dijumlahkan ya. Jadi kalau nyari sisi miring, sisi penyikunya dijumlahkan. Kalau nyari sisinya, penyikunya, tinggal sisi miring dikurangi sisi penyiku yang satu lagi. Selalu seperti itu ya. Jadi yang ini 9,6 kuadrat ditambah dengan 7,2 kuadrat. Jadi 92,16 tambah 51,84 ya. Jadi C-nya sama dengan akar 144, jadi C-nya adalah 12 ya. Itu untuk soal nomor 1. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, dan 1F ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2-nya, jadi di sini ada tiang listrik ya. Ada tiang listrik, kemudian di sini dipasang kawat untuk menopang si tiang biar kuat ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan tiang. Tuh, dia ke tanah. Ya, ini adalah tanah. Kawat ditarik, pasti ujungnya di sini di tanah dipatok. Kalau kalian tarik garis ke sini, ini pasti membentuk siku-siku. Berarti memenuhi Pitagoras teoremanya. Gimana caranya untuk menghitung kawat tanpa dihitung? Ini kan udah tahu ya, panjangnya 8 meter. Jadi yang pertama dilakukan adalah hitung panjang dari kawat ke ujung tiang. Jadi hitung dulu ini nih. Jadi hitung jarak antara ujungnya nih tiang dengan ujung kawat yang di tanah ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengukur panjang ini, maka ini akan memenuhi Pitagoras ya. Oke, nah ini sekarang kita praktekkan untuk soal Pitagorasnya yang B ya. Kalau ini 8 meter, ternyata dari tiang yang sini sampai tiang sini yang kawatnya itu ini udah ketahuan nih 6 meter. Berarti berapa panjang kawatnya? Ini kan berarti kalau siku-siku, ini kan sisi miringnya, betul? Ya, ini adalah sisi miringnya. Berarti kalau mencari sisi miring, ini anggap X. X-nya itu sama dengan, ya, dijumlahkan sisi penyikunya. Jadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi X-nya atau panjang kawatnya itu adalah 10 meter ya. Jadi panjang kawat itu adalah 10 meter gitu ya. Nah, sekarang berikutnya kita punya bangun gabungan nih ya. Di sini ada persegi dan juga di sininya ada segitiga. Ya. Ini panjangnya 12 ya. Diperhatikan ini panjangnya 12, 12, 12, 12. Berarti persegi. Ya, ininya 20. 20 itu kan sisi miring, betul? Karena di depan siku-siku. Berarti kalau nyari X itu nyari sisi penyikunya. Berarti tinggal sisi miring dikuadratkan, dikurangi dengan sisi penyiku yang sudah diketahui. Berarti 20 dikuadratkan itu 400, dikurangi dengan 144 ya. Betul? Jadi jawabannya adalah akar dari 256. Berapa sih akar dari 256 itu? Coba berapa? 12, 20, kalau kita bagi 4, 3, 5, 4. Jadi 16 ya. Nah, panjangnya 16 ya. Nah, sekarang berikutnya. Ini 5, ini 13. Nah, ini ada tanda siku-siku. Berarti dari sini kalian bisa cari ini. Ya, ini cari A-nya dulu. Berarti kalau nyari A-nya, kalau lihat ya, nah ini kan jadi begini nih. Ini A, ini 5, ini 13. Berarti yang kita cari A-nya. Berarti kalau nyari A, sisi penyikunya kan udah ada ya, 13. Ini sisi penyiku nih. Berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 kurangi 25 adalah 144 ya. Jadi berapa tuh?
12. Jadi kita udah tahu ininya 12 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau udah tahu itunya adalah berapa tuh? 16 ya. Berarti nanti kalau kita gambarkan jadi begini ya. Kita dulu gambarnya tadi gimana ya? Oke, berarti ini 5. Ini ya tadi ya. Nah, kita udah tahu panjangnya yang ini 5. Ini ya 13. Berarti kan ini 12 ya. Terus ininya 35 nih. Nih, ininya 35 ya. Nah, ininya 35. Berapa ini? Ya, berarti kan yang ditanya adalah sisi miring, betul nggak? Kalau nyari sisi miring berarti sisi penyikunya kuadrat kan ya, 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat. 12 dikuadratkan 144, 35 dikuadratkan berapa tuh? 35 kali 35, 5, 25, 2, 17, 3 kali 5, 15, 1, 1000. 1225 ya. Jadi sama dengan akar dari jumlahkan dengan 144 akar dari 1369 ya. 3512 ya. Itu akar dari 1369 ya. Kalau kita sederhanakan lagi soalnya 35 sama 12 nggak bisa disederhanakan ya. Kalau kita bagi 3 nggak bisa, bagi 4 juga nggak bisa. Berarti akar dari 1369. Oke, berikutnya. Apakah segitiga yang sisinya 9, 12, dan 18 itu adalah segitiga siku-siku? Oke, segitiga siku-siku berarti harus memenuhi teorema Pitagoras. Ya, kalian perhatikan antara 9, 12, dan 18 itu 18 adalah sisi paling besar, berarti dia adalah sisi miringnya. Apakah memenuhi aturan Pitagoras di mana sisi miringnya, jadi kalau kita punya segitiga ya, nah gini, siku-sikunya ini sisi miringnya ya. Misalnya sisi miringnya di sini adalah kita anggap ini 18 ya. 18, ini sisinya 9, ini 12. Betul nggak pertanyaannya ini 18? Kita hitung ya. Betul nggak 18 kuadrat itu adalah 9 kuadrat tambah 12 kuadrat? Kita hitung ya. 9 dikuadratkan 81. 12 dikuadratkan itu adalah 144. Ya, sementara 18 dikuadratkan itu berapa tuh? Ini 81 tambah 144 itu adalah 225 ya. Nah, 225 sendiri ini adalah kalau kita akarkan itu 15 ya. Karena kalau 18 dikali 18, 8 kali 8, 4, 6, 14, 12, 224. Ya, 18 kali 18 itu hasilnya bukan 225. Itu adalah ini 324 ya. Nih, 324 itu bukan. Berarti ini bukan Pitagoras ya. Karena kalau misalnya harusnya kalau ini 9, ini 12, maka ini seharusnya adalah 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kalau diakarkan, jadi akar 225 itu adalah 15. Jadi ini tuh harusnya 15, bukan 18 ya. Oke, itu soal yang nomor 4 ya. Nah, terakhir untuk soal nomor 5 ya, di latihan 61. Oke, di soal yang nomor 5 itu kita punya segitiga yang sisinya X, kemudian 15 dan X plus 5. Berapa nilai X? Kalau dituliskan seperti ini, berarti ini adalah sisi penyikunya, ini sisi penyikunya, dan ini adalah sisi miring. Jadi kalau digambar itu nanti jadi begini.
Ini sisi penyiku ya. Ini sisi penyikunya X. Yang ini 15, yang ininya adalah X tambah 5. Oke, kalau berdasarkan aturan Pitagoras, berarti X kuadrat ditambah 15 kuadrat itu sama dengan X tambah 5 dikuadratkan. Oke, kita hitung ya. X kuadrat ditambah 15 kuadrat 225. Kalau X tambah 5 dikuadratkan berapa hasilnya? Oke, ini cara menghitungnya berarti kan X tambah 5 dikali X tambah 5. Kalau yang belum belajar aljabar ya, berarti manual begini dulu. X kuadrat, ini kalikan, plus 5X. Sekarang giliran si 5 kali X, 5X. Sekarang giliran si 5 kali 5, jadi 25. Jadi ini X kuadrat, ini dijumlahkan jadi 10X, ini tambah 25. Gitu ya. Oke, kalau yang sudah belajar aljabar, X tambah 5 dikuadratkan, ini pakai rumus yang A tambah B kuadrat, itu A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Kalau yang sudah belajar aljabar ya. Berarti A-nya di sini X, tinggal X kuadrat. 2AB, 2 kali X kali 5, 10X. B-nya dikuadratkan, 5 dikuadratkan 25, gitu ya. Jadi kita tulis di sini X kuadrat tambah 10X tambah 25. Ya. Sekarang kalau kita pindah ruas ke sini, ini jadi X kuadrat ke sini jadi min ya. Betul? Di sini jadi plus 225, 25-nya pindah ke sini jadi min, ini tinggal 10X. Ini habis, betul? X kuadrat habis, 225 kurangi 200, 200 sama dengan 10X, berarti X-nya sama dengan 20. Nah, kalau X-nya 20, maka si segitiga ini nanti jadi begini. X-nya 20, ininya 15, X tambah 5, 20 25. Ini memenuhi aturan Pitagoras karena 25 kuadrat sama dengan 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. 400 tambah 225 adalah 625 dan ini juga 625. Berarti ini memenuhi Pitagoras. Oke, itu soal untuk nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, siap, oke? Kita lanjutkan lagi. Ada yang belum jelas, tanyain lagi. Ya, Assalamualaikum. Oke, untuk soal 6-nya yang Pitagorasnya, berarti untuk soal yang ini yang ditanyanya adalah panjang AB-nya ya. Kalau yang ditanya adalah panjang AB-nya, berarti nih, AB itu kan yang ini. Kalau kita tarik Pitagorasnya itu jadi begini. Nah, ya. Berarti yang ini 1, yang ini 4. Berarti yang ditanya adalah sisi miringnya. Berarti kalau nyari sisi miring tinggal 1 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. 4 kuadrat tambah 1 kuadrat, 16 tambah 1 jadi akar 17. Nah, sekarang kalau nyari AB yang ini gimana? Nah, ini kan di soal ada siku-siku di sini. Ini ada 7. Nah, berarti kalau ditarik garis dari D ke B, kita punya segitiga siku-siku di sini. Berarti cari dulu panjang BD-nya. Berarti yang ditanya adalah sisi miring ya. 4 kuadrat tambah 7 kuadrat. 4 kuadrat tambah 7 kuadrat dapat BD-nya akar 65. Kalau BD kuadratnya 65. BD-nya sendiri adalah akar 65. Ini kan baru akar 65 ya. Sekarang ditanya AB. Berarti kan ini jadi segitiga siku-siku lagi ya. Nih yang diarsir. Betul nggak? Ini udah ada akar 65. Berarti ini adalah sisi miringnya. Yang ini yang ditanya adalah sisi penyikunya. Berarti AB. Berarti kalau nyari AB tinggal sisi miring yang ini BD yaitu akar 65 dikuadratkan jadi 65. Kemudian ini AD 6 kuadrat berarti 36. Ya, akar 65 dikurangi dengan 6 kuadrat. 65 dikurangi 36 akar 29. Nah, kalau soal yang ini, soalnya ini kan yang ditanya AB-nya dari sini ke sini. Betul? Jadi yang ditanya itu sebenarnya ini. Kita pakai segitiga itu yang siku-sikunya. Berarti kalau digambar lagi, berarti ini panjang si ininya ya. Ini kan 3 sampai sini, ini 1, jadi panjang ininya 4. Yang ininya 5, berarti ini siku-sikunya di sini. Berarti yang ditanya adalah sisi miring. Kalau nyari sisi miring berarti 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. 5 kuadrat tambah 4 kuadrat akar 41 ya. 25 tambah 16 akar 41. Jadi itu adalah nilai AB-nya. Ini AB-nya dan ini AB. Oke, itu untuk nomor 6-nya ya.